Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mercy Nadila Beon. Saya dari Prodi D3 Manajemen Keuangan semester 5, mata kuliah Akuntansi Manajemen, dosen pengampu Bapak Ignatius Nareo, AMD SE MAK. Saat ini saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Adapun dari pembuatan video ini, selain untuk memenuhi tugas kuliah yang diberikan oleh dosen mata kuliah, eh, tetapi juga untuk membagi pengetahuan saya kepada teman-teman sekalian. Ya, dalam konsep dasar akuntansi manajemen ini ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas yang terdiri dari terdiri atas 6 pembahasan, yaitu yang pertama organisasi dan akuntansi, yang kedua fungsi-fungsi manajemen, yang ketiga sistem informasi akuntansi manajemen, yang keempat akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, yang kelima peran akuntansi manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategi, dan yang keenam atau yang terakhir perkembangan akuntansi manajemen. Yang pertama, organisasi dan akuntansi. Organisasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama, layaknya asosiasi lingkungan, amal, serikat pekerja, atau perusahaan. Menurut James Demany, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ia berpendapat bahwa organisasi adalah setiap bentuk bekerja sama untuk pencapaian suatu tujuan bersama. Menurut Stephen P. Robbins menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok. Dari pengertian beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi atau tujuan yang dalam mencapai tujuan yang sama. Akuntansi, yang berikutnya adalah akuntansi. Akuntansi sendiri adalah seni dalam proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pengintisaran, penganalisisan data, keuangan suatu entitas yang diubah menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengguna dalam pengambilan keputusan. Baik, berikutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Planning sendiri adalah fungsi manajemen dasar yang melibatkan keputusan sebelumnya, apa yang harus dia lakukan, siapa saja yang akan melakukan hal tersebut, dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Itu fungsi manajemen planning atau perencanaan. Dalam perencanaan ini kita akan mengambil melibatkan keputusan sebelumnya, hal apa yang akan kita harus lakukan, bagaimana cara melakukannya, dan siapa saja yang akan melakukannya. Kalau yang kedua, organizing. Nah, dalam organizing ini dia adalah fungsi manajemen untuk pembagian tugas, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi. Jadi, dalam anggota organisasi ini akan dibagi tugas-tugas apa saja, wewenang apa saja, dan sumber daya apa saja yang akan dilakukan oleh anggota organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, act to acting. Act to acting adalah suatu usaha untuk menggerakkan semua anggota organisasi agar mereka bersedia bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama. Yang keempat, controlling. Dalam controlling ini, fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi yang telah dilakukan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sejak awal dan berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sistem informasi akuntansi manajemen. Pembahasan ketiga, sistem informasi akuntansi manajemen ini
Sistem informasi ini akuntansi manajemen menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang menjadi kepentingan manajemen. Yang kedua, dia menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan di saat mungkin rapat organisasi. Nah, yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang keempat, akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Menurut Grand Theory atau teori besar, akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan atau proses yang menghasilkan informasi keuangan bagaimana manajemen untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam melaksanakan fungsi manajemen. Menurut Halim dan Supomo, akuntansi manajemen merupakan kegiatan yang menghasilkan informasi keuangan untuk manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan dalam menjalankan fungsi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini dia sebagai dasar untuk dia menghasilkan informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan dalam menjalankan fungsi manajemen. Sedangkan akuntansi keuangan sendiri, dia lebih ke menyediakan informasi untuk para lebih ke eksternal atau para pemegang saham. Itu akuntansi keuangan. Selanjutnya, peran akuntan manajemen dan peran akuntansi dalam manajemen strategi. Peran akuntan manajemen, dia adalah seorang yang bertanggung jawab, seorang yang profesional, dia bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen membuat keputusan yang lebih baik. Sedangkan dalam peran akuntansi dalam manajemen strategi, dia memiliki 3 strategi ya, strategi keunggulan biaya atau cost leadership, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Strategi keunggulan biaya atau cost leadership yaitu tindakan yang terintegrasi yang dirancang untuk memproduksi atau menyerahkan barang atau jasa pada tingkat biaya yang relatif rendah dibanding pesaing dengan ciri-ciri produk yang dapat diterima. Jadi dia merancang produk dengan ciri-ciri produk yang dapat diterima oleh pelanggan, tetapi dengan biaya yang relatif rendah dibanding dengan pesaing-pesaingnya. Itu strategi keunggulan biaya atau cost leadership. Sedangkan strategi diferensiasi, dia lebih ke strategi perusahaan yang menciptakan suatu produk yang berbeda atau unik dari pesaing-pesaingnya. Nah, kalau strategi fokus, dia berfokus pada untuk memproduksi barang atau jasa untuk melayani pasar-pasar tertentu. Ini adalah perkembangan akuntansi manajemen dari tahun ke tahun. Pada tahun 1880 dia lebih berfokus pada produk costing. Pada 1925 dia menekan pada inventory costing system. Pada tahun 1950 dia lebih meningkatkan kegunaan conventional costing system. Pada 1980 dia sudah menggunakan activity based costing, dan pada tahun 2000 dia mengganti lagi, dia menggunakan target costing. Ya, sekian presentasi dari hasil resum dari saya mengenai konsep dasar akuntansi manajemen. Kiranya bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya. Terima kasih.